Oke, kita lanjutkan lagi ke part 3. Nah, rumus untuk hubungan ya, rumus hubungan antara kecepatan tangensial dengan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega R. Nah, tapi perlu menjadi perhatian bahwasannya omega di sini satuannya adalah radian per second. Nah, biasanya omega radian per second ini seringkali digunakan untuk analisis kecepatan, analisis percepatan, ya, dan sering digunakan di kinematika begitu ya. Nah, karena kita berbicara soal transmisi mesin dan beda buku ya antara kinematika dan transmisi mesin. Nah, terkadang walaupun omega ini bisa radian per second atau RPM, nah terkadang di transmisi mesin itu ketika berbicara soal omega itu satuannya adalah radian per second. Nah, yang mana simbolnya adalah omega begitu ya. Simbolnya adalah omega. Nah, kalau berbicara soal satuannya RPM, maka lambangnya itu biasanya N begitu ya. Nah, ini juga sebelum UTS sudah sering kita pakai ya. Jadi N-nya adalah jumlah rotasi ya, jumlah rotasi dalam per menit, satuannya RPM. Nah, apakah perbedaan omega dan N ini menyebabkan perbedaan pada perhitungan yang ini tadi begitu ya. Nah, sebenarnya enggak juga begitu ya. Jadi kan yang perlu kita perhatikan adalah hubungannya ini aja begitu ya. Kalau misalnya compound, maka V1 dan V2-nya hubungannya seperti ini dengan R-nya. Nah, kalau misalnya yang compound, yang belt, itu yang kita perlu perhatikan adalah omega 1 dibagi omega 2 sama dengan berbandingan terbalik ya, R2 dibagi dengan R1. Nah, sebenarnya omega ini juga kalau digantikan dengan N juga sama saja begitu ya. Jadi omega 1 dibagi omega 2 itu bisa diganti dengan N1 dibagi dengan N2 sama dengan R2 per R1. Jadi sama saja. Jadi walaupun ini kan cuma perbedaan beda penulisan saja begitu. Nah, tapi terkadang karena berbeda penulisan, rumusnya ini pun juga beda begitu ya. Karena rumus ini itu rumus velocity sama dengan omega kali dengan R ya. Itu adalah kalau misalnya omeganya adalah radian per second. Nah, kalau misalnya kita disuruh untuk mencari nilai V yang diketahui adalah N, maka di transmisi mesin ya, kita tidak bisa serta-merta mengganti N jadi omega, nggak bisa. Karena beda maknanya. Yang ini adalah radian per second, ya, yang ini rotasi per menit, itu beda. Nah, jadi kalau misalnya yang diketahui adalah nilai N-nya, maka rumus ini tidak lagi seperti ini ya. Rumusnya akan berubah menjadi hubungannya begitu ya. V sama dengan pi D kalikan dengan N. Nah, V ini apa? V ini kecepatan tangensial ya. Kecepatan tangensial ya. Sini. P ini ya cuma ya pi. Ini adalah diameter. Ini adalah diameter. Nah, ini adalah kecepatan sudut tapi dalam satuan rotasi per menit. Nah, apakah V di sini sama dengan V di sini? Belum, tidak sama. Karena apa? Kalau misalnya rumusnya pakai V sama dengan pi kali D kali N, maka satuan V-nya adalah meter per menit. Padahal V di sini adalah meter per second. Nah, kan beda ya. Yang ini walaupun sama-sama V, tapi satuan yang V untuk yang ini ketika omeganya sama dengan radian per second satuannya, maka velocity di sini, kecepatan tangensial di sini satuannya adalah meter per second. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan V sama dengan pi kali D kali N, maka velocity-nya adalah meter per menit. Nah, kenapa kok ada per menit? Karena satuannya N adalah rotasi per menit. Nah, sehingga ini kan per menit juga. Ini juga per menit. Nah, jadi V di sini tidak sama dengan di sini. Nah, bagaimana supaya sama? Nah, supaya sama gitu ya. Maka rumusnya menjadi pi kali D kali N per 1 menit. Nah,
1 menit gitu ya, 1 menit itu sama dengan berapa detik? 60 detik ya, 60 sekon. Nah, berarti ini dibagi 60. Nah, jadi ini kecepatan tangensial, ini P, ini D diameter gitu ya. Ini kecepatan tangensial, D ini diameter, N adalah rotasi per menit dibagi dengan 60. Sehingga satuannya di sini ya, satuan V adalah meter per second. Karena sudah dibagi dengan 60. Kalau ini kan dia kecepatan per menit. Nah, kalau ini kecepatan per detik karena sudah dibagi dengan 60. Nah, jadi kalau misalnya di sebuah soal diketahui ada puli berputar dengan kecepatan sebesar sekian RPM. Nah, maka langsung pakai rumus yang ini. Ya. Jangan pakai rumus yang ini karena beda. Tapi kalau misalnya ada puli berputar dengan menggunakan kecepatan sudutnya satuannya radian per second, wah berarti pakainya ini. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, kalau misalnya pakainya RPM, maka rumusnya ini, ya, ini adalah jika diketahui kecepatan sudut dalam satuan RPM. Nah, pakainya ini. Kalau misalnya diketahuinya jika diketahui kecepatan sudut dalam satuan radian per second ya, maka rumusnya adalah ini. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi harus teliti satuannya apa. Apakah RPM? Kalau RPM pakainya ini, apakah radian per second? Itu pakainya ini. Oke, begitu ya.